Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi ke perkuliahan online kita yang kali ini merupakan pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan ke-6 di mana hari ini kita akan membahas mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Lebih khususnya, kita pada pertemuan kali ini, ya pada slide ini kita akan bahas mengenai kajian lingkungan hidup strategis atau sering sekali disebut dengan KLHS. Nah, sebelum kita masuk dan membahas mengenai KLHS, teman-teman jangan sampai lupa bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu terdiri dari 6 kegiatan. Nah, ini bisa teman-teman lihat di dalam slide ini ya. Ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum di mana sudah kita bahas bersama dalam video sebelumnya. Oke, dan dalam pertemuan hari ini kita masuk ke dalam bagian dari kegiatan pengendalian. Oke. Pengendalian di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 terdapat 3 jenis pengendalian, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Nah, ini juga sudah kita bahas ya, apa saja itu pengendalian dan apa saja bentuk-bentuknya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus pada 13 instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ya terkait yaitu mengenai pencegahan, di mana pencegahan dilaksanakan sebelum kegiatan atau sebelum suatu usaha itu dilakukan. Nah, ini dia yang namanya 13 instrumen pencegahan dan pencemaran perusakan lingkungan hidup. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, teman-teman bisa membacanya dan bisa melihat di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, hari ini ya kita akan bahas mengenai KLHS dalam slide ini. Nanti mungkin akan saya singgung sedikit mengenai tata ruang. Walaupun ya mengenai tata ruang pada umumnya di dalam PPLH merupakan bagian dari pencegahan, namun di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tidak membahas secara detail mengenai tata ruang. Ya. Secara instrumen pencegahan dari KLHS dan tata ruang ini merupakan satu kesatuan keterkaitan. Apa kaitannya? Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke. Nah, ini juga jangan teman-teman lupakan bahwa dalam 13 instrumen ya, 13 instrumen pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup itu memiliki atau dimiliki tanggung jawab yang membentuk instrumen tersebut ada perbedaan. Kalau mengenai KLHS itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penyusunannya. Ya, penyusunan dan pelaksanaannya menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, jangan lupa. Kemudian kalau tata ruang juga sama, yaitu kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Nah, kadang nanti akan teman-teman temukan ada hampir sama ya kesamaan antara KLHS ya dengan AMDAL ataupun UKL-UPL. Nah, kita fokus dulu ya terkait dengan KLHS. Oke, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, teman-teman bisa lihat landasan yuridisnya ya terdapat di dalam pasal 15 sampai 18 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dalam peraturan pelaksananya, teman-teman juga bisa bisa baca di dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang KLHS, dan dalam secara teknisnya ya pengaturan secara teknis itu ada di Permen
LHK ya, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nomor P69 tahun 2017 tentang pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2016. Oke, ini adalah landasan yuridisnya. Secara teknis nanti teman-teman bisa lihat, bisa perhatikan di dalam ketiga instrumen ini. Walaupun nanti akan ada keterkaitan dengan instrumen hukum yang lain, khususnya terkait dengan instrumen pencegahan dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai definisinya. Apa itu KLHS? KLHS, kalau secara normatif teman-teman bisa lihat di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang 32 tahun 2009. Di sana ditegaskan bahwa KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Oke, di sini ada beberapa frasa yang ditekankan bahwa ada frasa sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Ini sebagai prinsip utama dalam penyusunan KLHS. Ya, kemudian penyusunan KLHS ini juga merupakan penekanan atau penegasan mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Teman-teman bisa lihat definisinya secara normatif di Undang-Undang 32 tahun 2009. Yang pada intinya adalah kajian lingkungan hidup strategis ini merupakan dasar, ya, dasar untuk melihat, untuk menjaga, ya, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk berupa pembangunan kewilayahan atau juga pembuatan suatu kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kemudian perencanaan suatu pembangunan kewilayahan atau perencanaan terkait dengan penataan ruang suatu wilayah, dan juga suatu program. Program-program itu berupa suatu sektoral yang dilaksanakan atau yang diprakarsai oleh pemerintah. Oke. Nah, kemudian KLHS ini dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi dengan konsep otonomi daerah, pemerintah daerah juga bisa menganalisa atau melakukan kajian yang didahului, ya, yang didahului melalui kajian itu merupakan pendahuluan dalam hal pengambilan kebijakan. Ya, kebijakan apa saja tadi sudah disebutkan. Kemudian dalam hal pembentukan KLHS dapat juga berdasarkan permohonan masyarakat. Ketika suatu kebutuhan dari masyarakat diperlukan suatu kebijakan, misalnya mengenai pembangunan suatu proyek yang memang itu dirasakan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, masyarakat bisa mengajukan permohonan untuk dilakukannya kajian terhadap ini sebenarnya membutuhkan nggak sih suatu fasilitas atau suatu kebijakan pemerintah, ya. Jadi masyarakat, karena tadi salah satu prinsip utamanya adalah dalam KLHS itu untuk mendapatkan pembangunan berkelanjutan dan partisipatif, jadi dibukalah pintu keikutsertaan atau masyarakat dapat mengajukan permohonan penyusunan KLHS. Misalnya dalam suatu wilayah di masyarakat atau di suatu wilayah ternyata masyarakat itu merasa terisolir. Nah, terisolir sehingga dia mengajukan permohonan untuk membangun jalan, misalnya jalan akses jalan, ya, yang nantinya menjadi jalan kabupaten misalnya, menjadi kewenangan kabupaten. Nah, masyarakat dapat mengajukan permohonan mengenai tolong dong pemerintah mengajukan kajian terhadap kebutuhan kami atau terhadap pembangunan jalan raya, ya, jalan akses ke desa kami. Nah, itu salah satu contoh permohonan masyarakat dalam hal penyusunan KLHS. Oke, selanjutnya pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan tadi sudah disebutkan bahwa
KLHS itu bisa disusun dalam rangka penyusunan ataupun evaluasi. Penyusunan apa saja? Rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya, ya, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat berarti lingkupnya ada lingkup nasional, yaitu misalnya rencana tata ruang wilayah nasional atau yang sering kita dengar mungkin RPJPN, ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya, atau rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, di daerah juga ada. Nah, selain itu dalam hal pelaksanaan KLHS itu juga dalam rangka penyusunan atau evaluasi suatu kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Contohnya apa? Misalnya, beberapa tahun lalu, ya, atau hingga saat ini masih menjadi suatu polemik mengenai soal reklamasi, ya, reklamasi Teluk Jakarta, kemudian reklamasi Teluk Benoa di Bali, ya, atau juga dalam hal misalnya tadi yang saya sebutkan, dalam hal pengajuan atau pelaksanaan, ya, dalam rangka mewujudkan kebijakan pemerintah yang tentunya itu beresiko dengan lingkungan hidup. Oke. Nah, namun ada pengecualian. Ada beberapa kegiatan yang tidak wajib untuk dibuat KLHS. Kalau di PP 46 2016, ya, PP 46 2016 itu ada 2 jenis kegiatan, yaitu tanggap darurat bencana dan juga kondisi darurat pertahanan dan keamanan. Namun, coba teman-teman perhatikan di dalam Permen LH. Ya, nanti coba, ya, sambil dilihat Permen LH, program atau kebijakan, rencana atau program apa saja yang tidak wajib dibuat KLHS. Di dalam Permen LH mengalami suatu perluasan, ya, perluasan makna, perluasan pengaturan mengenai pengecualian ini. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana cara melakukan kajian lingkungan hidup strategis? Di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 ada 4 tahapan atau 4 hal yang harus dilakukan. Pengkajian, yaitu pengkajian apa? Terkait dengan seberapa besar sih pengaruh kebijakan, rencana atau program yang akan dilakukan terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Oke, kemudian merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program. Karena memungkinkan bahwa ternyata program dan rencana itu lingkungan itu tidak mampu atau minim, ya, kurang mampu untuk mensupport atau mendukung program tersebut. Nah, sehingga di dalam KLHS ini disampaikanlah apa alternatif penyempurnaannya. Kemudian rekomendasi perbaikan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, apabila dampak-dampak itu terjadi, nah kira-kira apa saja yang harus dilakukan? Nah, itu juga sudah ada, ya, sudah dilakukan kajian di dalam dokumen ini. Nah, yang terakhir adalah melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Jadi dalam penyusunan KLHS tidak bisa hanya tim tertentu saja yang menyusun, tetapi perlu ada keterlibatan masyarakat di sekitar wilayah itu atau terkait dengan unsur-unsur kepentingan yang ada di sana, bisa pengusaha atau pedagang atau bahkan kementerian-kementerian yang terkait atau akademisi yang terkait dengan substansi kebijakan tersebut, ya. Oke, kita lanjut. Lalu apa yang dikaji dengan KLHS? Yang dikaji adalah kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup. Nah, tadi menjadi bagian dari substansi KLHS. Kinerja layanan dan jasa ekosistem. Nah, itu terkait dengan
seberapa besar sih layanan atau jasa yang ada di sekitar wilayah yang akan terkena kebijakan itu. Nah, layanan atau jasa ekosistem itu tidak hanya sebatas manusianya, tetapi bagaimana keterkaitan antar unsur-unsur sumber daya yang ada di ekosistem itu. Oke. Kemudian yang keempat adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, itu juga dibuatkan strategi-strategi terkait dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di dalam wilayah yang terkena kebijakan. Kemudian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang terakhir, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Oke, kita lanjut. Nah, dari penyusunan KLHS tersebut ya, kemudian diserahkan kepada tim yang membahas, menilai. Ketika misalnya dari hasil kajian yang dilakukan ternyata lingkungan itu mampu untuk menerima program atau kebijakan yang akan dilakukan. Ya, artinya rekomendasi KLHS itu menerima, bisa nih dilakukan reklamasi. Oh, bisa nih dibangun jalan layang misalnya. Ya, karena lingkungannya mampu, tanahnya mampu, masyarakatnya mendukung, sehingga kebijakan dan program itu dapat dilanjutkan. Bagaimana kalau misalnya ternyata masyarakatnya keberatan, lingkungannya tidak mampu, dampak yang ditimbulkannya cukup banyak, ya, dampak lingkungan maupun dampak sosial cukup banyak, sehingga rekomendasi KLHS memungkinkan saja ditolak. Bagaimana kalau ditolak? Ya, kalau ditolak berarti ada dua kemungkinan. Entah kebijakannya itu diperbaiki dalam sisi misalnya strategi pembangunannya, atau misalnya lokasinya misalnya lebih kecil atau lebih berubah ya, atau juga kegiatannya tidak boleh lagi dilakukan. Ya, kalau memang dampaknya sangat besar. Oke. Nah, sekian pembahasan kita mengenai kajian lingkungan hidup strategis. Kita ketemu lagi dalam sesi kedua ya, bagian kedua, instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.